kabupaten ini berada di paling, kalau kita ambil dari sisi geografis sebuah sungai, dia berada di muara Sungai Indragiri. Sungai Indragiri. Ya, di mana Sungai Indragiri ini merupakan salah satu sungai yang terpanjang di Pulau Sumatera. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, pemirsa Akademik TV dimanapun Anda berada, hari ini kita bertemu kembali di dalam sebuah acara yang berbicara dan menggali serta mengeksplorasi sejarah-sejarah, budaya, dan jejak-jejak yang selama ini sebagai generasi muda kita mungkin banyak yang tidak mengetahuinya. Oleh karena itu kita presentasikan kepada Anda sekarang program Semara Budaya. Sebagaimana yang sudah dilakukan, Semara Budaya ini untuk saat ini kita akan fokus pada sejarah Indragiri. Saya sendiri memang masih awam untuk Indragiri, makanya kita mencoba untuk menggali itu semuanya dengan narasumber kita yang saya yakin kompeten untuk itu. Beliau adalah Bapak Junaidi Ismail, Esos MSI. Assalamualaikum Bang Junaidi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, semoga kita selalu aktif di dalam berkarya Bang ya. Iya. Alhamdulillah. Pemirsa Akademik TV, Bang Junaidi ini selain sebagai pemerhati sejarah, juga beliau seorang pegawai negeri sipil, sebagai kadis, malah sebagai kadis pariwisata, pemuda dan olahraga Kabupaten Indragiri Hilir Riau. Nah, jadi dengan background beliau ini tentu akses untuk mengetahui hal yang terkait dengan Indragiri, beliau memiliki hal itu, ditambah lagi dengan passion beliau di dalam bidang sejarah ini, maka kami sangat yakin dan percaya beliau akan bisa melepaskan dan menghilangkan dahaga kita tentang pengetahuan sejarah di Indragiri ini. Baik, kita langsung saja tanpa berpanjang mukadimah lagi. Bang Junaidi, ini sejarah Indragiri ini kita sekarang bicara. Kalau bisa Abang ceritakan kepada kami orang-orang muda ini, generasi muda, dari titik awal Indragiri sampai seterusnya bagaimana Bang? Silakan. Baik, terima kasih Pak Sofiandi dari Akademik TV. Ya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu dalam rangka kita berbincang-bincang berkaitan dengan sejarah. Yeah. Karena saya yakin kajian sejarah ini merupakan kajian yang menarik. Betul. Bagi orang-orang tertentu, karena akan menceritakan masa lalu, karena masa lalu akan menghadirkan masa kini, dan juga akan berlanjut ke masa akan datang ataupun masa depan. Yeah. Nah, berkaitan dengan sejarah Indragiri, pada kesempatan ini saya ingin memberikan ataupun berbagi cerita berkaitan dengan sejarah Kabupaten Indragiri Hilir. Yeah. Jadi saya diberikan skop yang lebih kecil, yang lebih fokus. Karena pada saat ini kami berada di Kabupaten Indragiri Hilir, di mana Kabupaten Indragiri Hilir ini merupakan suatu kabupaten, salah satu kabupaten dari 12 kabupaten kota yang ada di Provinsi Riau yang memiliki akar sejarah yang cukup unik. Karena kabupaten ini berada di paling, kalau kita ambil dari sisi geografis sebuah sungai, dia berada di muara Sungai Indragiri. Sungai Indragiri. Ya, di mana Sungai Indragiri ini merupakan salah satu sungai yang terpanjang di Pulau Sumatera.
ya. Air hulunya berada di Provinsi Sumatera Barat, yaitu kalau Pak Sofiandi tahu dengan Danau Singkara. Danau Singkara. Danau Singkara, di sana ada disebut dengan Batang Ombilin, ya, nanti Batang ataupun Sungai Ombilin. Nanti di sebelah hilirnya ada kabupaten lagi, Kabupaten di Riau, Kabupaten Kuantan Singingi. Maka di sana disebut dengan Batang Kuantan. Nanti di Kabupaten Indragiri Hulu dan Indragiri Hilir, sungai ini disebut dengan Sungai Indragiri. Secara historis tentunya dengan posisi geografis, Kabupaten Indragiri Hilir memiliki akar sejarah dengan Kerajaan Indragiri. Kalau kita berbicara sejarah Kerajaan Indragiri, tentu tidak terlepas dari Kemaharajaan Melayu, di mana kerajaan ini muncul setelah masa kejayaan Sriwijaya, kemudian juga setelah Majapahit, setelah yang kerajaan ini memiliki akar yang bersambung atau istilahnya bertemu dengan kerajaan Malaka. Nanti kalau kita lihat dari beberapa literatur bahwa kerajaan Indragiri ini berkaitan erat nanti dengan kerajaan Malaka, karena kalau kita lihat nanti dengan sejarah Narasinganya, ya, salah satu raja Indragiri menjadi anak menantu dari kerajaan Malaka. Ya. Kemudian memiliki kaitan dengan kerajaan Riau Lingga, mempunyai hubungan kekerabatan, baik kerajaan Malaka, Riau Johor, Riau Lingga, dan kerajaan Indragiri sendiri. Dan kerajaan Indragiri berada di Kota Rengat, ya, Kota Rengat sekarang menjadi Kabupaten Indragiri Hulu, yang dahulunya Kabupaten Indragiri Hulu ini sama dengan Kabupaten Indragiri Hilir, berada di suatu pasca kemerdekaan dengan nama Kabupaten Indragiri. Berkaitan dengan Kerajaan Indragiri, maka Kerajaan Indragiri memberikan warna terhadap Kabupaten Indragiri Hilir, Kerajaan Indragiri. Ya, Kerajaan Indragiri memberikan warna terhadap sejarah Kabupaten Indragiri Hilir. Karena untuk diketahui, awalnya Kerajaan Indragiri menguasai dari wilayah, ya, mulai dari wilayah Indragiri Hulu sampai Indragiri Hilir, kerajaan ini. Maka raja-raja Indragiri menguasai istilahnya wilayah Indragiri Hilir berada di daerah takluk ataupun daerah kekuasaan dari Kerajaan Indragiri. Ya. Sebagai sebuah kabupaten, Kabupaten Indragiri Hilir ternyata tidak hanya berada di bawah wilayah Kerajaan Indragiri, tetapi juga berada di wilayah menjadi bagian daripada wilayah Kerajaan Melayu ataupun Kesultanan Riau Lingga yang berada di Dai. Di Dai. Jadi di Dai. Jadi ini tidak terlepas dari sejarah masa lalu. Dahulu wilayah-wilayah ini, beberapa wilayah yang menjadi bagian dari Kerajaan Riau Lingga itu awalnya berada dari beberapa literatur yang kita peroleh, itu awalnya berada di Kerajaan Indragiri. Namun demikian, karena ada pertikaian, ya, ada di beberapa catatan kami temukan ada kisah bahwa Kerajaan Indragiri diserang ataupun di dalam arti kata coba dikuasai atau coba dikuasai oleh anak-anak raja dari Kerajaan Pagaruyung dari Minangkabau. Dari Pagaruyung. Ya, dari Pagaruyung. Maka di sekitar abad peristiwa ini dalam beberapa catatan yang kita temukan di sekitar abad 18. 18, oke. Ya, abad 18. Tepat pada masa itu pada
ketika diserang ataupun diganggu oleh kerajaan Pagaruyung, maka kerajaan dari Riau Lingga, karena ini mungkin karena ada hubungan kekerabatan, memohon bantuan kepada Riau Lingga. Pada masa itu kerajaan Riau Lingga ya memberikan bantuan ya, memberikan bantuan kepada kerajaan Indragiri. Itu pada masa pimpinan siapa itu, Pak? Di Riau Lingga pada saat itu sultannya siapa? Pada saat itu kerajaan Riau Lingga, saya buka dulu apanya ya sebentar. Kalau abad 18 berarti masih awal-awal juga itu ya? Masih awal-awal, masih awal-awal apa? Kerajaan Lingga. Abad 18, ketika itu Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah. Sulaiman, Sultan Sulaiman. Pada masa Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah yang berkuasa pada tahun 1722 hingga 1760. Bantuan itu diberikan kepada Raja Hasan dari Indragiri. Raja Hasan. Ya, bergelar Sultan Salehuddin Keramat Shah. Nah, karena diserang, maka mendapat bantuan dari kerajaan Indragiri. Selanjutnya pada masa itu mungkin Pak Sopyandi tahu, dengan kita sudah mengetahui pada masa itu yang di Pertuan Muda Riau keempat, Raja Haji Fisabilillah ya. Kan belum diangkat sebagai sebagai yang di Pertuan Muda Riau keempat. Beliau kan bergelar sebagai Engku Kelana. Iya, Engku Kelana. Ya, Engku Kelana. Di mana sebagai seorang Engku Kelana, sebagai yang akan menduduki suksesi yang di Pertuan Muda, mereka ya kita anggap sebagai pangerannya, putra mahkota untuk suksesi. Beliau yang akan memberikan sebagai panglima yang membantu Indragiri pada masa itu. Jadi pasukannya dipimpin oleh Raja Fisabilillah. Engku Kelana, yang juga bergelar Pangeran Sutawijaya. Pangeran yang gelar pangeran yang diperoleh beliau karena beliau memiliki hubungan kekerabatan dengan Sultan Jambi. Oh, itu gelarnya ya? Ya. Maka pada diperkirakan pada tahun 1755 atau 1754 atau 1755 peristiwa ini terjadi. Maka Engku Kelana berhasil membantu Indragiri mengalahkan anak-anak raja dari Minangkabau atau Pagaruyung. Ya, salah satunya namanya Raja Hijau, bergelar Raja Hijau. Sebagai rasa terima kasih, maka beberapa wilayah dari kerajaan Indragiri diberikan kepada kerajaan Riau Lingga untuk menjadi wilayah takluk kerajaan Riau Lingga. Itu sebagai prasyarat dia membantu atau memang sebagai hadiah aja itu, Pak? Sebagai hadiah. Kalau memang hadiah ya. Dari beberapa catatan itu sebagai hadiah. Maka wilayah landscape ataupun wilayah Reteh, Mandah, Gaung, itu menjadi wilayah Riau Lingga. Diberikan kepada Riau Lingga. Ya, Reteh, Riau, Mandah, Gaung. Sedangkan wilayah Kateman, ada salah satu wilayah Kateman itu memang berada memang sudah di wilayah Indragiri. Tetapi pasca kemerdekaan wilayah Kateman, Mandah, Gaung itu masuk ke wilayah Indragiri Hilir. Jadi hubungan inilah yang kita rasakan suatu hal yang perlu kita ungkapkan, ya, bahwa sebagai sebuah Kabupaten Indragiri Hilir ini dahulunya berada dalam wilayah Kerajaan Indragiri dan Kerajaan Riau Lingga. Maka kita melihat dari beberapa daerah di mana
karena itu menjadi menjadi wilayahnya Riau Lingga, seperti di Mandah. Mandah sekarang menjadi sebuah kecamatan dengan ibu kecamatan Heriah Mandah. Maka di Mandah itu ditempatkan wakil dari Sultan. Wakil dari Sultan Riau Lingga. Riau Lingga di Mandah. Oh, di Mandah. Di Mandah. Ya. Maka semua administrasi, istilahnya semua administrasi pemerintahan itu masuk ke dalam Riau Lingga. Jadi Mandah, Reteh, Gau. Maka ada beberapa kerabat, karena ini sistem monarki, sistem kerajaan, maka tidak mengherankanlah kita akan menemukan beberapa pada masa itu, kalau kita lihat, Sultan Lingga akan menempatkan kerabat ataupun keturunan raja-raja pada wilayah-wilayah ini. Maka seperti di Mandah, kalau kita ke Mandah, kita akan menemukan makam Tengku Syarif, ya, yang beliau namanya Tengku Syarif Mahmud Al-Qudsi. Itu kan merupakan masih kerabat dari kerabat kerajaan, karena istri dari Tengku Syarif ini merupakan salah satu kerabat dari kerajaan. Ini kalau kita lihat dari silsilah yang ada, yang ada. Jadi boleh dikatakan bahwa wilayah Indragiri Hilir dengan Riau Lingga itu sangat dekat, sangat dekat sekali. Oke. Sampai di sini, Bang. Sampai di sini. Ya. Saya mungkin masih agak penasaran gitu, Bang, ya. Karena memang fenomena ini kaitan antara Indragiri dengan Lingga ini jarang kita dapatkan informasinya. Rasa penasaran saya masih agak tebal nih, Bang. Jujur aja. Kira-kira bukti valid yang mungkin Abang bisa berikan kepada kita, kepada pemirsa Akademik TV juga, selain yang tadi makam tadi Sultan Syarif tadi itu, apa lagi, Bang, kira-kira yang bisa betul-betul ini loh buktinya ada kekerabatan itu? Hubungan kekerabatan itu, bukti-bukti lain kita juga menemukan dari beberapa bahasa yang digunakan. Ini menarik. Dialek Mandah, dialek Melayu Mandah, Melayu Kateman, sebagainya, itu hampir sama dengan dialek Melayu Lingga. Riau Kepulauan lah. Riau Kepulauan. Okay. Apalagi sangat kental dengan dialek Riau Lingga. Dan sedangkan sebagian Indragiri nanti dialek Melayunya lebih dekat dengan dialek Kerajaan Indragiri. Nah, ini kita lihat kan bukti. Dan bukti lain menyatakan itu sangat jelas sekali. Karena nanti Riau, antara Kerajaan Indragiri dengan Kerajaan Riau Lingga itu berada di satu buah keresidenan. Jadi pada masa pemerintahan Belanda, setelah pasca beberapa perjanjian kontrak antara Belanda dengan Kerajaan Indragiri, dengan Kerajaan Riau Lingga, nanti keresidenan Riau itu meliputi wilayah Riau Kepulauan dan Indragiri. Keresidenan Riau, termasuk juga Kerajaan Indragiri juga nanti masuk dalam wilayah Keresidenan Riau. Oh, berarti disebut dalam dokumen perjanjian itu. Dalam dokumen terakhir dua wilayah ini, maka residennya kan di Tanjung Pinang. Nanti ada residen Karimun, Abdeling Karimun. Sedangkan wilayah daratan ini nanti namanya Abdeling Indragiri. Karena kita lihat bahwa fenomena pemerintah Hindia Belanda sering mereka menjadikan satu wilayah keresidenan itu gabungan dari beberapa wilayah kerajaan yang memiliki akar sejarah yang sama. Yang sama. Itu sering kita peroleh. Maka Abdeling itu mungkin satu kerajaan jadikan satu Abdeling. Nanti dari beberapa Abdeling dijadikan sebuah
keresidenan. Maka keresidenan Riau yang berada di Tanjung Pinang juga meliputi di samping Pulau Tujuh, Karimun, Bintan, nanti juga Abling, Indragiri. Dan bukti-bukti lain cukup banyak. Kita lihat kan beberapa situs. Ada situs juga? Ya, situs peninggalan di mana kita melihat ada beberapa buah meriam, meriam masa lalu yang memiliki kaitan hubungan dengan dengan kerajaan Riau Lingga. Di samping di Manda juga kita melihat di Rete, kemudian kita juga lagi mencari di Gaung, ya di Gaung, di salah satu kecamatan kita, karena di sana juga memiliki akar yang kuat dengan kerajaan Riau Lingga. Jadi inilah pertemuan dua kerajaan yang akhirnya membentuk sebuah kabupaten yang bernama Kabupaten Indragiri Hilir. Nah, kalau kita lihat nanti juga dalam batas-batas wilayah, ya, wilayah Keresidenan Riau nanti berbatas dengan Provinsi Jambi, itu juga mengambil batas-batas dari kerajaan masa lalu. Kerajaan masa lalu yang dipetakan oleh pemerintah Hindia Belanda, yang juga nanti pada zaman Republik Indonesia juga ini menjadi garis batas antara kabupaten ataupun kota. Kalau yang ini yang kemarin sempat terjadi perdebatan antara, bahkan perebutan antara Jambi dengan Lingga, itu yang pulau Berhala ya, itu gimana? Berhala. Itu gimana? Ya, walaupun tidak ada kaitan dengan wilayah Indragiri. Indragiri. Oh, nggak ada itu ya? Tidak berapa, karena itu nanti masuk Berhala itu antara sekarang Kabupaten Riau Lingga, Kabupaten Lingga, Kepulauan Lingga. Dengan Berhala, dengan apa? Tetapi kalau kita lihat peta-peta lama, ya memang itu berada dalam wilayah Kerajaan Riau Lingga. Pulau Berhala itu memang berada di Kerajaan Riau Lingga itu ya, bukan Jambi berarti ya memang ya. Bukan Kerajaan Jambi. Memang ya ada saya juga menemukan ada beberapa peta yang dibuat pada tahun 1935, ya, peta-peta yang dikeluarkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Itu garis-garis itu sudah jelas, koordinat juga sudah jelas. Bagi kita di Kabupaten Indragiri Hilir, kami berada bukan di perairan berbatas, malah di daratan. Daratan yang berbatas itu merupakan wilayahnya dulu Residen Riau, Keresidenan Riau pada masa Belanda, dan itu juga garis batas pada masa pemerintahan Riau Lingga, ketika Riau Lingga menguasai wilayah Rete. Oke, Bang. Oke, balik lagi ke Indragiri, Bang. Ya. Terus silakan. Sebagai sebuah kerajaan Indragiri, wilayah Indragiri itu kan menjadi muara daripada Sungai Indragiri. Sedangkan kalau kita lihat dari peta lama, pusat kerajaannya itu berada di Rengat. Di Rengat tadi. Kalau kita hitung secara sungainya ada sekitar hampir kalau kita hitung dari jaraknya sampai jaraknya, kalau dari sungainya mungkin sekitar hampir di atas 50 km. Jauh. Ya. Jadi muaranya berada di wilayah Indragiri Hilir. Kalau kita lihat pada masa lalu, ini juga menjadi pusat perdagangan maritim, bagian dari pusat perdagangan maritim. Sungai Indragiri. Oh, gitu. Nah, karena nanti akan mengeluarkan hasil bumi, ya, hasil bumi dari wilayah Kerajaan Indragiri, kemudian sebagian dari wilayah Kuantan, Kuantan, itu melewati Sungai Indragiri. Jadi sungai-sungai ini kalau kita lihat, ya hebat juga pada masa lalu. Ini merupakan jalur perdagangan. Jalur perdagangan yang sudah terbangun
ratusan tahun yang lalu. Nah, karena dalam beberapa catatan juga pada abad 17 pemerintah Inggris, Belanda sudah melakukan hubungan membuka istilah kalau dulu pergudangan loji okay. di sekitar Sungai Indragiri. Banyak loji-loji ya. Jadi perjanjian perdagangan inilah yang telah dilakukan ya antara pihak Sultan Indragiri dengan pemerintah Hindia Belanda, ya, yang akhirnya ya karena daerah semakin berkembang, akhirnya nanti timbul beberapa perjanjian ataupun kontrak-kontrak politik antara kerajaan dengan pihak pemerintah Hindia Belanda. Ya. Yang jelas kalau kita lihat hubungan dagang inilah yang begitu kental di samping motif kekuasaan. Ya, kalau saya secara sederhana berpikir kekuasaan pada masa pemerintah Hindia Belanda terjadinya penaklukan itu kan kepentingan ekonomi yang lebih kental. Salah satu terjadi di kerajaan Indragiri, di mana juga kalau kita lihat nanti runtuhnya istilahnya habisnya masa kerajaan Indragiri dengan kerajaan Riau-Lingga itu kan hampir bersamaan. Terakhir kan hampir bersamaan. Karena mengapa ini terjadi tentu tidak terlepas dari unsur ekonomi. Apalagi kalau kita lihat di akhir abad 19 dan abad 20, wilayah Indragiri kan semakin berkembang, termasuk Riau-Lingga, karena pusat perdagangan. Hasil bumi, budidaya karet, budidaya gambir, budidaya kelapa kan semakin berkembang. Karena Bandar Singapura sudah tumbuh luar biasa menjadi pusat ekonomi. Akhirnya kan terjadi migrasi yang luar biasa juga. Terjadi yang luar biasa di kawasan daerah Indragiri maupun di kawasan Riau-Lingga. Ini dapat kita lihat kalau dari pertumbuhan penduduk yang luar biasa. Ini sangat terasa di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir, ya, yang menjadi bagian daripada kerajaan Indragiri pada awal akhir abad 19 maupun di awal abad 20. Terjadi migrasi terutama dalam hal bidang pertanian, karena pemerintah Belanda sudah tidak lagi menggunakan sistem tanam paksa, maka perkebunan tumbuh berkembang. Akhirnya penguasaan terhadap penaklukan terhadap wilayah kerajaan ini, kekuasaan raja kan, kekuasaan sultan kan semakin dipangkas. Semakin dipangkas. Tetapi yang pada intinya kalau kita lihat bahwa Kesultanan Indragiri, Kesultanan Riau-Lingga ini merupakan kesultanan yang berada di pusat perdagangan dunia lah, perdagangan dunia. Karena mereka berada kita ini kan berada di garis batas dengan Semenanjung Malaysia, Singapura yang sudah tumbuh berkembang, Penang juga menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang dikuasai Inggris. Tentu pemerintah Hindia Belanda akan lebih intens untuk memanfaatkan keuntungan ini. Baik, jadi saya ingin menarik ke belakang sedikit lagi nih, karena ada beberapa pertanyaan di chat kita. Kalau tadi Abang bilang bahwa runtuhnya kedua kerajaan ini hampir dalam waktu bersamaan, kalau munculnya sendiri, Bang, yang mana dulu? Regini dulu atau Lingga dulu? Lingga dulu. Kalau muncul pertama tentu ini kalau saya memang ada beberapa catatan bahwa kerajaan Indragiri ini berawal dari masa kerajaan Blitar.
Karena ada beberapa catatan kalau kita merujuk bahwa dalam negara Kertagama ya yang dikarang oleh Empu Prapanca kalau nggak salah Empu Prapanca negara Kertagama memang sudah salah satu pasalnya memang ada menyatakan bahwa secara eksplisit memang tidak mengatakan Indragiri. Ada kata Karitang. Ya, kerajaan yang oleh Profesor Muhammad Yamin inilah yang disebut bahwa salah satu kerajaan yang ada di Indragiri, Pulau Sumatera, yang menjadi Pulau Sumatera, kerajaan Melayu Pulau Sumatera yang berada di bawah kekuasaan Majapahit, salah satunya itu Karitang di samping kerajaan Jambi, kemudian Darmasraya, Kandis, ini hampir beriringan. Tetapi catatan ini saya ini karena kebetulan hobi ini menjadi hobi saya untuk mencari literatur, memang terbentur. Karena kalau kita bicara sejarah tentu ada situs-situs ataupun manuskrip yang perlu kita gali lebih dalam. Betul. Memang belum kita temukan situs yang begitu valid. Ya, karena yang begitu valid, yang menunjukkan kalau orang katakan lokusnya di mana. Gitu. Tetapi ini juga menjadi catatan bagi kita untuk menggali lebih lanjut, tentang keberadaan kerajaan Karitang ini yang menjadi cikal bakal daripada kerajaan Indragiri. Berarti kalau Karitang itu berarti abad ke inilah ya. Hampir boleh dikatakan hampir abad ke-14. 13-14 gitu ya? Ya, 14. Karena 13-14 lah. Karena catatan dari Empu Prapanca ini kan catatan 1300-an ya betul. Ya 1300-an yang ditulis oleh Profesor Muhammad Yamin. Dan kalau kita lihat juga kalau ini lebih tua kerajaan Karitang, nanti wilayah-wilayah inilah yang akan menjadi cikal bakal daripada kerajaan Indragiri. Berarti ini Bang, berarti memang berawal dari kerajaan Hindu Bang ya kalau gitu ya? Ya, kan rata-rata kita kan Hindu Buddha. Apa namanya situs-situsnya masih ada itu di situ? Kita belum menemukan. Belum menemukan. Saya juga malah mencari berupaya beberapa tahun terakhir ini. Karena ini bukan ini sekedar hobi. Ya, hobi kita cari dari legenda, dari cerita-cerita rakyat yang menjadi petunjuk awal. Nah, karena kan biasa ada cerita-cerita yang turun-temurun yang disampaikan. Ini juga lagi kita cari. Karena yang kita ketahui bahwa ini kan cukup lama kerajaan Karitang ini kalau ini kita dapat ini nanti kan kerajaan ini setelah paskanya runtuhnya Majapahit di awal ujungnya runtuhnya Majapahit ketika Sriwijaya juga sudah tidak lagi sudah betul-betul runtuh. Saya rasa itu beberapa yang catatan yang perlu kita cari lagi berkaitan dengan kerajaan Indragiri, kisah kerajaan Indragiri. Kalau betul itu kerajaan Karitang itu menjadi cikal bakal kerajaan Indragiri, memang ada di Kabupaten Indragiri salah satu sungainya bernama Sungai Karitang. Sungai Karitang. Dan juga kita dari kisah-kisah masyarakat tempatan dulunya ada beberapa pusat-pusat pemukiman. Apakah ini pusat pemukiman bekas dari suatu kerajaan, ya,
inilah yang lagi gali yang kita coba gali. Dan saya juga berkeyakinan kerajaan itu ada. Karena saya melihat dari beberapa catatan pemerintah Hindia Belanda, ya buku-buku yang dikarang oleh para sejarawan mereka maupun antropolog, etnograf mereka sering mengatakan reteh, landscape reteh. Tentu mereka kan memakai data lama. Cuma masalah penamaan saja kita sering antara ilmuwan Hindia Belanda dengan ilmuwan kita yang kadang-kadang harus kita pandai untuk mencari menguraikannya. Mudah-mudahan kalau ini kalau ini dapat kita gali lebih lanjut, ini suatu kajian menarik. Nanti karena kerajaan ini seumurlah dengan Dharmasraya, Kandis, betul. Kemudian Kampar, Pane, kemudian Barus, Barus yang di kerajaan Barus. Di Sumatera itu Utara ya. Di Sumatera Utara. Daerah penghasil kamper. Kamper itu. Maka kalau kita sebutkan Kapur Barus itu. Iya, betul. Tapi katanya juga ada pengaruh juga, Pak, dari kerajaan Indragiri ini terpengaruh oleh dari Aceh itu, dari Sumatera Utara gitu. Ada yang mengatakan seperti itu. Ada hubungannya gitu. Ya, kalau kita lihat beberapa ada beberapa sejarawan menyampaikan itu. Kalau saya semua bisa terjadi. Semua bisa terjadi. Karena karena kita lihat bahwa ini kan negara-negara maritim yang berada di pantai timur Sumatera. Betul. Kalau kita lihat kan Aceh, Tamiang, kemudian beberapa kerajaan Sia semua kan mereka berada di garis pantai timur Sumatera. Jadi hubungan dagang ini sering terjadi, Kemudian hubungan perkawinan juga yang bisa menyatukan antar kerajaan ini. Apalagi pada masa itu juga kita lihat kan sudah pengaruh penyebaran agama Islam. Ini juga akan memberikan pengaruh terhadap hubungan baik hubungan boleh kita katakan hubungan historis. Tetapi kalau hubungan secara kekuasaan saya rasa tidak begitu kental, tidak begitu nampak. Karena karena untuk Aceh sampai ke Indragiri itu masih harus melewati beberapa kerajaan lagi yang kadang-kadang kita yakin untuk melakukan suatu penaklukan itu tidak mungkin. Karena tapi kalau perjanjian kerjasama saya kemungkinan ada. Dan saya juga melihat beberapa kalau hubungan secara secara budaya itu ada, yakin saya ada karena pengaruh agama Islam, pengaruh ketika itu begitu kentalnya antara hubungan selain hubungan dagang juga hubungan secara agama Islam gitu. Baik Bang. Ini pertanyaan lagi yang tadi Abang bilang bahwa Raja Hasan yang minta bantuan ke ini Riau Lingga itu, apakah permintaan bantuan dari kerajaan Kesultanan Riau Lingga itu karena memang sudah ada hubungan perkawinan antara dua keluarga raja itu, atau gimana? Sebelumnya. Sebelum kan antara raja beberapa kerabat kerajaan Indragiri kan sudah memang memiliki hubungan dengan kerajaan Riau Lingga itu kalau kita lihat beberapa catatan, jika ada masalah para raja ini saling mengadulah. Kalau saya lihat dari beberapa yang literatur yang saya baca, kalau ada silang sengkarut antara suksesi kerajaan, curhatlah gitu ya. Curhatlah, nanti mereka kalaupun mereka mereka akan memohon bantuan. Tetapi masalah kekuasaan
biasanya mereka lebih sangat otonom, ya. Karena kalau kita lihat bahwa Indragiri bukan menjadi bagian Raja Pazalnya kalau istilahnya dari Riau Lingga, bukan wilayah jajahan daripada Riau Lingga, tetapi masih kerajaan yang saling berdiri sendiri, yang nanti kalau kita runut nanti ketika Raja Merlang, Raja Indragiri, ya nanti menjadi anak menantu daripada kerajaan Malaka. Jadi kan nanti kan susur galurnya itu kalau kita lihat antar raja-raja sultannya di Riau Lingga, Sultan Johor dengan Sultan Indragiri ini sangat dekat sekali itu. Terkait ya. Sangat saling berkaitan karena sudah ada hubungan perkawinan sebelumnya. Sebelumnya hubungan perkawinan. Mungkin ini yang menjadi pertimbangan ketika bisa saja Indragiri minta bantu ke Jambi. Karena di sebelah selatannya kan ada kerajaan Jambi yang juga berdekatan. Tetapi karena hubungan yang sangat kental, ya juga lebih mengarah permintaan bantuan itu kepada kerajaan Riau Lingga. Kalau kerajaan Siak sendiri gimana, Pak? Kalau Siak kan berada di kalau Siak sendiri kan sangat dekat hubungannya juga dengan Riau Lingga. Enggak, kalau dengan Indragiri itu. Dengan Indragiri karena kita nanti Siak dibatasi masih ada satu kerajaan yang pembatas, kerajaan Pelalawan. Oh, ada oleh kerajaan lain ya. Ada di tengah kerajaan Pelalawan. Dan orientasi Siak juga dia tidak begitu ke darat gitu. Nanti Siak itu lebih kepada ke utara, tidak ke selatan. Nah, nanti mereka kan sampai ke kerajaan hubungan kekerabatan kan ke kerajaan Deli, Serdang, Asahan, lebih ke sana lagi. Lebih ke atas deh ya. Ya, dia lebih ke utara. Sedangkan Indragiri ini lebih mengarah ke ke Muara. Ke Muara. Ya, jadi kalau kita petakan kayak itu. Siak lebih ke utara, di kerajaan-kerajaan Deli, Serdang, Asahan. Nanti malah Siak ini sampai ke Aceh sana lah apanya. Kalau Indragiri, kalau kita lihat lebih dia ke arah hubungan kekerabatan ke Riau Lingga. Oke. Karena secara posisi dia berbatasan langsung. Berbatasan langsung, perairannya itu saling bersempadan gitu. Oke. Nah, lalu yang ibu kota atau pusat pemerintahannya itu di Rengat gitu ya. Di Rengat. Sekaligus dengan kalau di Riau Lingga itu kan pusat pemerintahannya di Pulau Penyengat. Kalau tempat kedudukan rajanya di Lingga gitu kan, pisah gitu. Kalau Indragiri begitu juga atau bagaimana? Indragiri setelah kalau kerajaan Indragiri di samping Rengat juga nanti mereka juga disebut daerahnya itu Kota Raja. Ya, Kota Raja. Di sana ada bangunan pusat pemerintahan di Kota Raja itu. Di Kota Raja atau di Rengat sendiri gitu. Walau memang ada mengenal, ya ini kan unik nih, hampir sama. Kalau Rengat ada sultannya berada di Dai Lingga. Betul. Yang di perguruan mudanya berada di Penyengat. Pulau Penyengat, Pulau Mars. Ya kan Mars, Pulau Penyengat itu kan. Di kerajaan Indragiri juga kalau kita lihat ada sultannya, ya juga ada raja mudanya yang berada di Pranam. Di Pranam. Ini kan berbagi wilayah. Ya, jadi nanti Kesultanan Indragiri lebih ke penguasaan ke sebelah hilir sungai, nanti
raja mudanya berada di, malah raja mudanya berada di lebih di hulu sungai, ya, dari aliran sungai Indragiri. Jadi ada mirip-miripnya ya, itu sistem ya. pemerintahannya Ya, ya. ada persamaan. Iya. Ada persamaan. Iya. Jadi antara apa. Tetapi kalau kita lihat ya, karena kan mereka akarnya sama itu. Jadi persamaan ini bisa boleh dikatakan diadopsi lah. Diadopsi ya. Ya, sampai nanti sistem pemerintahan bawahan ya. Kalau kita melihat di Indragiri, di Riau Lingga ada istilah amir, keamiran. Keamiran ya. Ya, itu kan keamiran itu kan mengganti ketika kerajaan Riau Lingga boleh dikatakan sekitar abad 19. Sistem pemerintahan kan sistem keamiran. Keamiran itu menempatkan seorang amir, yang boleh dikatakan bisa macam-macam persepsi. Amir itu bisa statusnya di zaman Belanda sama dengan wedana, bisa juga dengan camat gitu kan. Nah, di Indragiri juga itu ada istilah amir digunakan. Jadi persamaan ini sangat kental sekali kalau kita lihat antara kerajaan Indragiri dengan kerajaan Riau Lingga. Mungkin pola-pola pemerintahannya juga ada mengenal apa istilah kerabat kerajaan. Kalau ini kalau ini Bang, kalau di Riau Lingga terkenal dengan sastranya, karya sastra, di Indragiri yang masih ada sastranya juga? Ya, di banyak. Ada beberapa syair ya, budaya pantunnya, syairnya. Itu sangat kental. Kalau di kerajaan Indragiri, kalau kita lihat syair kapalnya ketika mengiring acara-acara perkawinan, acara-acara besar yang secara temurun sudah dilakukan dalam kerajaan juga masih ada. Ya, udah syair, pantun, ya, kemudian adat-adat perkawinan, adat-adat meminang, ya. Itu hampir sama. Juga ornamen, ya, ada persamaan. Ada persamaan, walaupun perbedaannya tidak begitu mencolok lah. Kalau kita lihat. Jadi gambaran-gambaran nanti malah di bekas kerajaan Riau Lingga, budaya-budayanya hampir lebih mendekat ke Riau Lingga. Wilayah Keteman, wilayah Mandah, wilayah Gaul, budaya istilahnya budaya perkawinannya lebih kental ke apa? Lagi bahasa sehari-harinya lebih kental lagi ya. Ya, kalau di daerah lebih ke menggunakan kata kalau Indragiri ada juga menggunakan kata o. Kalau Melayu kan kemana. Memang di Indragiri dia tidak menyebut kemana, dia juga menggunakan kata kemana, tetapi nanti ada beberapa yang menggunakan ujungnya menggunakan o. Ya, dialeknya. Jadi masalah seni budaya malah di Indragiri, khususnya di pesisir, ya, malah kita juga ada memiliki kerajaan istilahnya sisa-sisa sejarah, sisa-sisa kebudayaan dari kalau Pak Sofyandi ingat bahwa di sini juga jejak sejarah Melayu Timur. Melayu Timur ini kan Melayu yang berasal dari kawasan Mindanao, Filipina sana. Ya, di sini juga masih ada kebudayaan itu yang hidup, walaupun tidak terlalu terekspos lebih bagus itu. Seperti budaya Kelintang, itu sudah ratusan tahun. Alat musik yang seperti gong kecil itu yang dipukul itu juga masih ada di
masyarakat baik. Timur. Nah, jadi di sini perpaduan. Malah nanti akhirnya kalau kita mau lihat hampir sama kita di di Batam, di Tanjung Pinang, di Indragiri, khususnya Indragiri Hilir, malah heterogennya itu begitu nampak. Nampak ya, kental sekali ya. Ya, di sini ada orang kita Bugis, Banjar, Melayu, Jawa, Palembang. Ini apa? Sudah bercampur baur, terjadi alkulturasi kebudayaan. Hampir sama dengan apa? Dengan Kepulauan Riau. Iya, Kepulauan Riau. Juga sama. Karena kita masyarakat yang terbuka gitu, masyarakat yang cukup terbuka. Gitu. Baik, pemirsa Akademik TV, ini menarik sekali karena kita ini kalau bisa saya katakan ini baru permukaan, belum kita masuk lagi ke dalamnya lebih detail tentang kerajaan Indragiri ini, karena memang nanti ada beberapa seri kita akan lalui bersama dengan Pak Junaidi. Kami tetap terbuka jika ada pertanyaan nanti dari pemirsa sekalian melalui kolom chat yang ada di bawah, nanti silakan berikan pertanyaan, dan insya Allah Pak Junaidi akan setia bersama kita dalam beberapa pertemuan ke depan. Kita akan gali lagi lebih dalam lagi. Pertanyaan Anda nanti akan kita tampung di kolom kolom komentar. Nanti kita akan berikan kepada Pak Junaidi untuk ditanyakan lebih jauh. Karena beliau juga masih terus menggali banyak sekali hal-hal yang belum terjawab dalam tanda kutip dengan keterbatasan source ya, sumber daya, kemudian literatur yang memang ini yang menjadi salah satu kekurangan bangsa kita ini, bangsa besar tapi bangsa yang sedikit mencatat sejarah itu Bang Junaidi ya, sehingga kita kalau mau mengetahui banyak sejarah kita harus ke Belanda gitu, malah itu kan aneh sebuah keadaan, bukannya ke negeri sendiri. Baik, Pak Junaidi, saya kira udah hampir 1 jam waktu yang kita lalui bersama. Nanti kita atur waktu lagi dengan Pak Junaidi, dan juga pemirsa sekalian mohon kemaklumannya karena beliau sebagai kadis ini memang waktunya susah untuk dibagi. Jadi kita juga membuat appointment-nya ini sejak awal bulan yang lalu, baru sekarang ketemu poinnya. Nanti insya Allah kita minta dengan segala hormat Pak Junaidi dengan kesibukan beliau untuk tetap memberikan informasi terkait dengan sejarah Indragiri bersama kita. Demikian Pak Junaidi ya kesediaannya. Terima kasih sudah bersama kita. Baik, sama-sama. Nanti kita akan atur pertemuan selanjutnya untuk berbicara tentang ini lagi. Pemirsa sekalian, sekali lagi kalau ada hal yang ingin ditanyakan silahkan ditulis di kolom komentar, dan jangan lupa untuk selalu menyaksikan program-program yang bermanfaat dari Akademik TV, apalagi di dalam program khusus Mara Budaya ini. Dari saya, terima kasih atas segala perhatian. Sekali lagi terima kasih Mbak Junaidi sudah menyediakan waktunya kepada kita. Sama-sama, mohon maaf kalau ada kekurangan. Semoga kita selalu sehat di tengah keadaan yang seperti sekarang ini. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.